Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Thumma ila hadratin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alihi ajmain. Untuk kita semuanya, untuk mudah-mudahan semuanya diberikan berkah rahmat taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu rezekinya, dimudahkan segala urusannya, sukses segala yang diharapkannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Untuk pagi hari ini kita akan membahas surah Al-An'am ayat 141 ya. 146 ya, 146. Mungkin langsung aja ya. Langsung aja ya, karena saya juga mau ke setelah ini langsung mau ke pesantren, ada acara. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu kemarin kita sudah membicarakan tentang di ayat yang terakhir itu bahwa Rasulullah SAW itu disuruh oleh Allah atau diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan bahwa qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin. Untuk mengatakan bahwa tidak ada di dalam kitab atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan makanan-makanan kecuali hanya yang disebutkan di sini itu tadi mayat atau bangkai, kemudian darah yang mengalir dan daging babi serta binatang yang disembelih bukan dengan menyebut nama Allah. Nah itu ya, hanya itu. Tidak ada lagi kan di dalam kitab, baik itu kitab-kitab sebelumnya ataupun kitab Al-Quran, itu tidak ada. Tapi ada makanan yang diharamkan, tidak boleh untuk dimakan, khusus untuk orang Yahudi. Ya. Kenapa ini? Ini sebagai pendidikan ya. Apakah
juga untuk kita ada yang diharamkan apa tidak gitu. Nah, ini khusus untuk orang Yahudi. Wa 'alal ladzina hadu, dan terhadap orang-orang Yahudi, haramna kulladzi dzubrin, kami haramkan segala binatang yang berkuku. Binatang yang berkuku itu tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Ya. Kemudian wa minal baqari wal ghanami haramna 'alaihim syuhumuhuma, dan juga untuk orang Yahudi ini dari sapi dan kambing itu haramna, kami haramkan alaihim kepada mereka syuhumahuma, gaji ya. Apa gaji itu? Lemak ya. Lemaknya nggak boleh. Itu untuk orang Yahudi. Illa ma hamalat zuhuruhuma, kecuali lemak yang melekat di punggung keduanya. Lemak yang nempel atau melekat di punggung keduanya, itu yang boleh. Aumah talato awil hawaya, atau yang ada di perut besarnya ya. Atau di usus, di perut besar itu ya, ususnya. Itu yang boleh itu. Au makhtalato bi'adham, atau yang bercampur dengan tulang. Jadi tulang itu ada yang sedikit-sedikit ya. Di tulang. Ini kenapa kok Allah mengharamkannya gitu ya? Tidak boleh. Tidak boleh gitu, untuk dimakan oleh mereka, oleh orang Yahudi. Karena apa? Dzalika jazainahum bibaghihim. Ya. Yang demikian itu kami hukum mereka karena atau disebabkan kedurhakaan mereka. Ya. Karena perbuatan mereka yang durhaka atau yang salah. Mungkin juga bisa melanggar sistem. Ya, melanggar sistem. Artinya kalau mereka tidak durhaka, boleh makan itu ya. Kalau mereka tidak durhaka, tidak melanggar sistem, maka boleh saja itu dimakan. Karena tidak ada pengharaman di dalam kitab. Wahyu dari Allah tidak diharamkan kambing, sapi, kemudian yang berkuku, kayak burung-burungan gitu ya. Itu tidak ada keharaman. Jadi keharaman itu terjadi karena ada pelanggaran yang dibuat oleh mereka. Ya. Karena ada pelanggaran yang dibuat oleh pelanggaran sistem yang dibuat oleh mereka. Wa inna lasadiqun, dan sesungguhnya kami adalah maha benar. Kami maha benar. Artinya apa yang ditentukan oleh Allah itu semuanya adalah berdasarkan kepada ilmu Allah yang luas. Ya. Kemudian
Ini kan kayak semacam adab gitu ya kepada mereka, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Nah, ini sebetulnya mengandung nilai pendidikan bagi mereka dan bagi kita. Larangan itu seperti orang tua melarang kepada anaknya untuk ini, untuk itu dan sebagainya. Karena apa? Karena sayang, ya. Karena sayang. Coba ada orang tua yang mukul atau ngejewer anaknya ketika berbuat sesuatu, apa itu karena kebencian orang tua terhadap anaknya? Bukan, itu untuk mendidik supaya tidak melakukan lagi, kan gitu. Nah, ini percis. Mereka dihukum oleh Allah untuk pendidikan supaya tidak melakukan lagi dan yang lain tidak melakukan lagi kedurhakaan. Apa ini bisa terjadi dengan kita sekarang ini? Bisa nggak? Ya bisa dengan sekarang ini. Allah melarang untuk kita makan daleman umpamanya. Melalui siapa? Melalui dokter. Yang melarangnya adalah dokter. Karena apa? Karena ada sistem yang didurhakai oleh kita. Ya. Didurhakai oleh kita sehingga kita jadi sakit. Datang ke dokter. Kamu jangan makan lagi daleman. Ya kan? Haram bagi kamu makan daleman karena kamu sedang sakit ini. Kenapa kamu bisa sakit itu? Karena dulu kamu makannya sembarangan. Nah, itu kedurhakaan, itu kedurhakaan terhadap sistem. Kan Allah perintahkan agar makanlah rizki yang kami berikan kepadamu yang baik-baik, wala tatgo, tapi jangan berlebihan. Nah, kita melanggar berlebihannya. Makan lagi terus berlebihan, akhirnya sakit ini sakit itu, ya, diabetes, jantung, apalagi macam-macam. Nah, larangan itu merupakan apa? Pendidikan bagi kita dan bagi semuanya yang lainnya, agar kita tidak berlebihan, agar kita tidak mendurhakai sistem, ya. Sehingga dokter tidak melarang sama kita kan untuk makan ini makan itu, ya. Makan daging kambing boleh nggak? Boleh. Tapi kalau yang darah tinggi itu kan dilarang oleh dokter, dilarang oleh Allah melalui dokter. Jadi ini orang-orang Yahudi dulu banyak melanggar sistem, banyak melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah. Apa itu judi, apa itu zina, apa itu apa gitu, sehingga membuat dia itu menjadi sakit. Nah, karena sudah sakit maka tidak boleh makan setiap sesuatu yang berkuku, ya. Jadi kedurhakaan terhadap sistem itulah yang membuat diharamkan atau tidak boleh bagi mereka dan bagi kita juga, ya, untuk memakan itu, ya. Walaupun yang melarangnya melalui orang lain seperti dokter, ya, dan sebagainya. Coba mereka itu melanggar ini, orang Yahudi melanggar ini. Udah dilarang untuk makan daging kambing,
dan sapi umpamanya, mereka masih makan, padahal mereka sudah dilarang ya melalui dokter. Kira-kira bagaimana? Orang yang diabetes dilarang oleh dokter untuk makan daleman, coba makan dah daleman. Kira-kira gimana? Tambah sakit, ya. Adabnya ditambah oleh Allah. Karena apa? Karena kufur dia. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi wala in syakartum, kalau dia bersyukur, artinya dia tidak makan itu karena sudah dilarang sama dokter, maka la in syakartum la azidannakum, kami tambah kenikmatannya. Ya, artinya sakitnya jadi sembuh gitu kan. Jadi ini ayat ini sepertinya kita melihat ini adab bagi orang Yahudi ya. Kalau kita mah tidak akan teradab gitu. Ini adabnya karena kedurhakaan mereka di dunia. Ini baru di dunia ya. Jadi segala macam siksa atau ujian yang diberikan oleh Allah di dunia ini tidak lepas dari tarbiyatan, pendidikan. Ya, sama dengan orang tua tadi terhadap anaknya. Memberikan sanksi kepada anaknya supaya jangan begini, jangan begitu, atau dijewer dan sebagainya, adalah untuk pendidikan bagi anak-anak supaya tidak melakukan itu lagi karena berbahaya bagi diri dia, baik untuk sekarang ataupun untuk masa depannya. Itulah pembahasan dari surah Al-An'am ayat 146. Jadi ini pendidikan bagi kita agar kita hati-hati terhadap sistem yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau yang disebut dengan sunnatullah. Ya. Kalau kita begini maka kita akan begitu. Ya, kalau kita makan ini maka kita akan begitu dan sebagainya. Itu sistem atau sunnatullah ya. Sunnatullah itu tidak akan terlepas. Sunnatullah pasti akan terjadi, ya kan? Kalau kita dipukul sakit nggak? Esok itu sunnatullah. Maka jangan mukul. Jangan dipukul ya. Kalau kita main api kebakar pasti sakit, kebakar ini. Nah, itu sunnatullah. Jadi jangan melanggar sunnatullah. Karena akibatnya akan ada larangan-larangan dari Allah walaupun itu melalui dokter. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan atau menanggapi, maka cukup. Yang lain cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bimuradih, wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kita sama-sama menutupnya dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kita doakan juga untuk para pejuang Palestina, mudah-mudahan mereka berhasil dalam memerdekakan negerinya ya, amin ya rabbal alamin. Semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansur man nasruddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.